Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku akan ngebahas yang sedikit berbeda dan mungkin kalian jarang denger nih soal ini. Jadi aku memang tertarik banget bahas soal sebaceous filaments hari ini karena memang belum banyak ya kayaknya orang Indo yang tahu tentang sebaceous filaments ini. Dan sering banget kan kita itu ngiranya sebaceous filaments ini, khususnya yang di hidung ini, sering banget kita kira tuh itu blackhead. Dan sering banget juga nih kalian tuh pencet-pencet. Jadi aku mau ngasih tahu kalau sebaceous filaments ini jangan dipencet, dan aku akan ngasih tahu tips-tips apa aja untuk menghilangkan si bintik-bintik hitam yang sering kamu kira blackhead ini. Sebaceous filaments itu beda sama blackhead, tapi mungkin emang penampakannya tuh kelihatan mirip ya. Sebaceous filaments itu sering kali kalau kalian yang kulitnya berminyak dan pori-porinya gede itu akan lebih jauh kelihatan, dan biasanya itu dia adanya di hidung sini, di hidung titik-titik hitam gitu. Bukan hitam sih, lebih warnanya itu lebih keabuan gitu. Cuman terkadang kalau dari jauh tuh kelihatannya kayak warnanya hitam ya, padahal sebenarnya kalau mau dilihat lebih jelas itu warnanya keabuan. Nah, SF ini tuh normal, tiap orang tuh pasti punya yang namanya sebaceous filaments atau SF ini. Nah, cuman buat kamu yang kulitnya itu berminyak dan juga pori-porinya gede, yang pasti itu SF-nya akan jauh lebih kelihatan gitu, akan jauh lebih nongol. Kalau yang kulitnya kering, kan kebanyakan pori-pori kecil, jadi SF-nya itu juga nggak begitu kelihatan banyak. Nah, jadi SF ini itu adalah partikel yang dirilis sama kelenjar minyak. Nah, partikel ini tuh gunanya supaya si minyak itu, kelenjar minyak bisa mendistribusikan minyak sampai ke permukaan kulit dengan maksimal supaya tetap menjaga kelembapan kulit kita itu juga tetap baik dan maksimal gitu. Kalau misalnya blackheads itu kan dia masuknya ke jerawat ya, maksudnya ke tipe jerawat, tapi memang kalau blackheads itu kan jerawat yang non inflamasi. Nah, kalau SF ini tuh bukan jerawat ya, jadi memang ini tuh normal. Seperti yang tadi aku bilang tadi, kunci sukses untuk menghilangkan si SF ini tuh nggak bisa dihilangin secara bener-bener hilang gitu, sepenuhnya dihilangin itu nggak bisa karena memang itu normal. Tapi kalau kalian mau kurangin biar kelihatan hidungnya mungkin lebih bersih, itu bisa, dan kuncinya itu adalah eksfoliasi. Kuncinya adalah acid gitu. Untuk SF biasanya yang paling ampuh itu adalah pakai BHA. Nah, BHA yang persentasenya rendah itu menurut aku dari si Benton ini, kalian bisa coba. Ini tuh namanya Benton Aloe BHA Skin Toner. Jadi itu ada ekstrak aloe veranya, dan juga dia itu ada hyaluronic acid dan juga apa nih namanya, snail filtrate-nya. Jadi dia itu bagus untuk syuting karena aloe vera itu bagus kan untuk syuting, dan dia juga sekaligus bisa mengeksfoliasi ringan. Jadi memang ini tuh kayak lebih ke daily exfoliation gitu. Jadi kamu bisa pakai ini pagi dan malam setiap hari karena BHA-nya mild. Dia itu mengandung 0,5% BHA, teksturnya kental. Teksturnya itu kental gini, tapi dia lumayan runny. Nah, tapi kalau misalnya kalian yang kulitnya udah pernah coba BHA sebelumnya dan kalian memang kulitnya nggak sensitif dan kulitnya lumayan badak, kalian bisa cobain si Paula's Choice ini. Ini namanya Paula's Choice Skin Perfecting 2% BHA Liquid. Ini memang so far adalah BHA yang menurut aku paling nampol ya so far, karena memang belum coba lagi BHA yang lebih nampol daripada ini. Ini itu aku beli waktu itu kecilnya, dan ini udah beberapa bulan gak habis-habis. Nah, dia itu mengandung 2% salicylic acid. Kalau ini tadi itu 0,5% salicylic acid. Nah, selain salicylic acid, di sini tuh dia juga ada green tea-nya, jadi bagus untuk antioksidan. Dia tuh teksturnya mirip sama ini, sama-sama kental gitu. Kamu bisa pakai tangan atau bisa pakai kapas juga, terserah, bebas. Untuk lebih maksimal lagi ngerontokin SF-nya sebelum pakai salicylic acid, aku pakai si clay mask. Clay mask itu dari si Skin Game. Ini namanya Skin Game Pore Armor Pore Clay Mask. Cuman ada 3 ingredients. Ini ingredientsnya minim banget guys, aku juga bingung. Dia itu ingredientsnya cuma ada kaolin, kalsium karbonat, sama zinc oxide gitu. Menurut aku ini masker oke banget, top chair banget. Aku udah pernah coba maskernya Body Shop itu yang katanya sejuta umat pakai, yang bagus itu. Menurut aku ya so-so aja sih, tapi memang rasanya bersih banget gitu. Tapi ya untuk ngerontokin si SF, menurut aku ini yang menurut aku masker yang paling affordable yang pernah aku temuin, tapi kerjanya tuh kayak high end gitu. Jadi memang maksimal banget, aku suka banget. Bentuknya kayak gini, bentuknya tuh bubuk, jadi bukan kamu bisa langsung oles gitu. Bubuk itu, bubuk putih.
Nah, cuman yang aku nggak suka itu karena dia bentuknya bubuk, jadi itu nggak terlalu praktis gitu. Karena kalau bubuk itu entah kenapa ya, kalau pakai masker bubuk kan jadi kayak terbang-terbang gitu. Jadi kurang praktis aja sih menurut aku. Ketika dia ngering, itu bubuknya tuh kayak nggak bisa kamu sambil maskeran, sambil main HP, sambil maskeran, sambil nonton, itu nggak bisa. Karena bubuknya tuh kayak ketika dia ngering tuh kayak berjatuhan gitu loh, kayak fall out kemana-mana, terbang kemana-mana. Jadi memang ini tuh harusnya dipakai di kamar mandi, kamu diemin aja, jangan kemana-mana. Karena bubuknya itu menurut aku, aduh sayang banget sih, bubuknya itu doang yang aku nggak suka. Tapi so far kalau misalnya kamu pakai ini, terus setelah itu kamu pakai salicylic acid, apalagi yang ini, gila, besoknya kulit kamu, terutama yang bagian hidung, itu akan halus banget. Terus juga gila, SPF-nya berkurang banget, teksturnya itu guys, parah, halus banget. Yaudah sih, paling gitu aja rekomendasi produk dari aku, nggak banyak-banyak karena menurut aku less is more. Terima kasih udah menonton video ini. Seperti biasa, kalau kalian suka jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk subscribe ke YouTube channel aku, and I'll see you guys on my next video. Bye bye.